Kita masih terhubung dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Caimin, adakah mekanisme internal dari Partai Kebangkitan Bangsa sendiri untuk menilai kinerja para menteri? Setidaknya ada 4 menteri saat ini dari PKB. Ya, tentu saja kita sebagai partai yang mengirim kader, yang mensupport secara maksimal agar kinerja berhasil dengan baik. Tidak ada satupun partai politik yang tidak ingin mereka berhasil. PKB sendiri sangat ingin mereka berhasil dengan supporting, bahkan membantu apapun yang bisa kita lakukan agar program-programnya berlangsung. Jadi pola pikir bahwa menteri partai dibebani oleh partai, menteri partai ada tanggungan dari partai, tidak benar. Kita sepenuhnya mensupport, mensukseskan dan mendukung para menteri itu, sehingga kinerja yang dilakukan tentu menjadi ukuran-ukuran bagi supporter kita, para pendukung kita agar sukses. Oleh karena itu indikatornya tentu banyak. Kinerja kementerian itu bisa dari anggarannya, bisa dari penyerapannya, bisa dari produk kegiatan dan programnya. Tentu kita masih sangat berharap ada kemajuan di tingkat birokrasinya ya, untuk agar visinya berlangsung dengan efektif di birokrasi. Ya, Caimin, selain menteri yang hangat juga untuk kami ketahui dari PKB, apakah sudah menentukan figur untuk dicalonkan menjadi DKI 1 atau akan dukung petahana juga nih? Ya, sampai hari ini kita terus mencermati, menginventarisir, berkomunikasi dengan semua calon ya, termasuk dari berbagai kandidat yang cukup populer dan muncul hari ini. Dan tentu sampai pada menjelang akhir pendaftaran kita akan terus melihat dan menghitung baik itu manfaatnya, kepentingan kemajuan Jakarta, dan tentu survei juga menjadi pertimbangan kita. Kalau melihat posisi saat ini dengan kalkulasi politik dari Partai Kebangkitan Bangsa, apakah PKB akan memilih untuk bergabung dengan partai lain ketika nanti akan menuju atau jelang Pilkada DKI nanti 2017 Februari? Ya, kursi PKB di DKI kan 6 kursi, tentu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi PKB harus berkomunikasi dan bergabung dengan partai lain supaya terpenuhi syarat dari threshold batas pencalonan 20% itu. Sampai hari ini kita hanya bisa terus membangun komunikasi dengan partai-partai sampai pada titik temu yang paling baik. Selain membangun komunikasi dengan partai-partai yang ada, apakah PKB nanti akan melakukan mekanisme penjaringan internal seperti yang dilakukan oleh partai-partai lain terhadap para calon? Oh iya, betul. Jadi kita akan semacam survei internal, kita lakukan komunikasi dengan para konstituen dan pengurus, itu menjadi sumber penentuannya. Sosok DKI 1 yang ideal menurut PKB seperti apa, Caimin? Ya, tentu yang punya visi sekaligus punya kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan. Figur yang tegas juga, yang berani juga menjadi bagian dari harapan kita. Pertanyaan terakhir, Caimin, apakah Basuki Cahayapurnama masuk dalam kategori ideal calon gubernur DKI menurut ya, sebetulnya PKB? Sebetulnya termasuk ya, karena dia orang yang tegas dan berani. Masalahnya sejak awal Pak Ahok ini nggak pernah mau mendapat dukungan partai politik. Dia mengambil jalur sendiri melalui jalur independen, sehingga ya terputus komunikasi karena beda jalur itu. Jadi kalau nanti Pak Ahok kemudian membuka diri terhadap dukungan partai, ada kemungkinan PKB akan mendukung Basuki Cahayapurnama? Sejauh ini tidak, karena tidak ada satupun komunikasi, baik dari pihak Pak Ahok sendiri maupun dari teman-teman DKI. Tapi kita belum lihat apakah nanti perkembangannya kayak apa, kita belum tahu. Tapi sejauh sampai detik ini kan Pak Ahok sendiri akan mengambil jalur independen.
Baik, apapun bisa terjadi di dunia politik, detik-detik terakhir mungkin PKB akan menentukan sikap akan mendukung siapa. Terima kasih Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, sudah berbagi di Kompas Malam.